Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Faradita Anggita Putri. Hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian akhir semester untuk pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Tunas Harapan Pati. Oke, pertama, mengenai bab cerpen. Kalian harus bisa menganalisis struktur teks cerpen, mulai dari abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, evaluasi, resolusi, dan koda. Itu kalian pelajari lagi materi mengenai struktur teks cerpen. Yang kedua, menganalisis sudut pandang cerpen. Ingat, sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Tidak ada namanya sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang pertama itu dibagi lagi menjadi sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Kalau sudut pandang orang pertama itu biasanya menggunakan kata ganti aku, saya. Kalau sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan dia, ia, mereka. Sudut pandang orang ketiga itu dibagi lagi menjadi sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Ya. Selanjutnya, mengidentifikasi latar cerpen. Latar cerpen itu adalah latar tempat di sekolah misalnya, di rumah, latar waktu, pagi hari, siang hari, dan latar suasana sedih, mencekam, dan lain sebagainya. Yang keempat, menganalisis nilai moral cerpen. Nilai moral yaitu yang mengacu kepada perilaku atau tindakan dari tokoh tersebut, baik itu positif maupun negatif. Yang kelima, mengidentifikasi watak tokoh. Jadi ada penggalan teks cerpen, kalian disuruh mengidentifikasi watak tokoh A itu memiliki, atau tokoh A itu memiliki watak yang bagaimana. Selanjutnya itu menganalisis amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan. Bisa secara tersirat, bisa secara tersurat. Kalian perhatikan lagi soalnya nanti. Yang ketujuh, mengidentifikasi majas. Kalian pelajari majas yang sudah saya berikan di pertemuan lalu. Kalian identifikasi, nanti ada penggalan cerpen, kalian identifikasi majas apa yang ada di dalam penggalan cerpen tersebut. Yang kedelapan adalah menganalisis unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen mulai dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nanti ada penggalan cerpen, kalian harus bisa menganalisis unsur intrinsik cerpen tersebut. Nomor 9, mengidentifikasi watak tokoh. Sama dengan soal nomor 5. Soal nomor 9, kalian disuruh untuk bisa mengidentifikasi tokoh tersebut memiliki watak yang bagaimana. Nomor 10, menganalisis alur cerpen. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Itu yang harus bisa kalian identifikasi. Selanjutnya masuk ke bab proposal. Untuk soal nomor 11, yaitu mengurutkan kerangka proposal. Nanti ada kerangka proposal yang saya acak. Jadi kalian urutkan sesuai dengan kerangka proposal yang tepat ya. Selanjutnya nomor 12, mengidentifikasi jenis proposal. Kalian harus pelajari lagi jenis proposal itu ada apa saja. Kalian identifikasi nanti. Nomor 13,
menganalisis bagian penutup proposal. Nah, bagian penutup proposal biasanya ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Silahkan dipelajari lagi. 14. Melengkapi kerangka proposal yang rumpang. Berarti soal nomor 14 nanti ada sebuah kerangka proposal yang di dalamnya ada kalimat yang dirumpangkan. Silahkan kalian lengkapi kerangka proposal yang rumpang tersebut. 15. Menganalisis rumusan masalah. Kemarin sudah saya jelaskan, rumusan masalah itu yang berisi pertanyaan yang akan dijawab di pembahasan. Misalnya, bagaimana pengaruh dari model sinektik pada pembelajaran cerpen kelas 7 SMP? Itu adalah bentuk dari rumusan masalah. 16. Mengidentifikasi kajian teori. Kajian teori itu hampir sama dengan dasar teori, sama dengan landasan teori. Silakan materi yang kemarin dibuka lagi. Kajian teori itu harus runtut sesuai dengan judul yang kalian buat. Nomor 17. Mengurutkan latar belakang proposal. Ada latar belakang proposal yang saya acak, silakan kalian urutkan menjadi latar belakang proposal yang baik. 18. Ada menganalisis tujuan proposal. Tujuan proposal itu biasanya diidentifikasi dengan untuk apa, titik-titik. Untuk mengetahui hal, titik-titik-titik. Nah, itu bisa kalian identifikasi ya. 19. Melengkapi paragraf rumpang. Nah, ada sebuah paragraf yang saya rumpangkan harus kalian isi. 20. Menganalisis tujuan pelaksanaan proposal. Tujuan pelaksanaan proposal itu untuk apa sih? Nah, itu harus kalian analisis. Sekarang karya ilmiah. Nomor 21. Menentukan sifat karya ilmiah. Ingat, sifat karya ilmiah ada 4. Ada slow, sistematis, L, logis, O, objektif, dan faktual. Sistematis itu harus runtut, urut. Logis itu masuk akal. Objektif itu tidak dari pandangan pribadi. Faktual itu berdasarkan fakta. Nomor 22. Mengidentifikasi kerangka karya ilmiah. Kerangka karya ilmiah itu ada banyak sekali. Silakan kalian pelajari lagi, buka lagi materi yang kemarin. 23. Menganalisis kajian teori karya ilmiah. Ingat, kajian teori itu adalah teori yang relevan. Nanti tata urutannya harus sesuai dengan judul. Silahkan kalian pelajari lagi. Menentukan bab pendahuluan karya ilmiah. Bab pendahuluan itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Itu kalau dalam bentuk makalah, tetapi kalau dalam bentuk karya ilmiah yang lebih kompleks, misalnya skripsi, ditambah dengan pembatasan masalah. 25. Melengkapi pokok pikiran latar belakang karya ilmiah. Jadi nanti ada latar belakang karya ilmiah, pokok-pokok pikirannya. Nanti yang paling terakhir harus kalian lengkapi pokok pikiran yang sesuai dengan latar belakang di atasnya atau sebelumnya. 26. Menganalisis tujuan penelitian karya ilmiah. Jadi kalian harus bisa menganalisis tujuan penelitian yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. 27. Mengidentifikasi bab yang terdapat pada karya ilmiah. Kalian harus bisa mengidentifikasi bab yang terdapat dalam karya ilmiah. Misalnya bab pendahuluankah,
atau bab kajian pustaka dan landasan teoretis, atau bab pembahasan, atau bab penutup. Itu harus bisa kalian identifikasi. Soal nomor 28 yaitu mengidentifikasi judul karya ilmiah. Di nomor 28 ini kalian harus bisa mengidentifikasi judul karya ilmiah yang tepat, yaitu penulisannya. Penulisan judul yang baik. 29 mengidentifikasi daftar pustaka. Ingat, kalian harus tahu cara mengerjakan daftar pustaka ya. Ada Maun Duta (2) penerbit titik. Nama. Jika nama terdapat 2 kata harus dibalik. Titik. Tahun. Titik. Judul harus dicetak miring. Titik. Kota. Titik 2 penerbit titik. Nomor 30 mengidentifikasi bab pendahuluan karya ilmiah. Jadi yang kalian fokuskan hanya di bab pendahuluan, berisi apa saja kalian nanti identifikasi. Selanjutnya resensi. Menentukan bagian resensi. Kalian hanya disuruh menentukan bagian dari resensi saja ya. 32. Menganalisis keunggulan resensi. Ingat, kalau menganalisis keunggulan resensi berarti ada kalimat pujian, jangan lupa. 33. Melengkapi paragraf rumpang. Jadi nanti ada paragraf yang saya rumpangkan, kalian lengkapi. 34. Sama seperti soal 32, kalian disuruh menganalisis keunggulan film. Jadi harus kalian cari dulu kalimat yang berisi pujian, yaitu yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis keunggulan film. 35. Menganalisis hal yang diresensi. Kalian harus tahu hal apa yang diresensi, jadi kalian analisis dalam bacaan tersebut. 36. Menganalisis sinopsis resensi. Saya kira itu paham. 37. Mengidentifikasi bagian resensi. Nah, kalian disuruh mengidentifikasi bagian di dalam resensi tersebut. Sama dengan soal 38. Sekarang menuju soal ke-39, yaitu melengkapi paragraf rumpang. Sama, paragraf ada yang saya rumpangkan, kalian lengkapi sehingga menjadi paragraf yang sempurna. 40. Menganalisis perbedaan 2 teks resensi. Nanti saya akan berikan 2 teks resensi. Kalian analisis perbedaannya dalam 2 teks resensi tersebut. Selanjutnya adalah materi drama. Nomor 41 yaitu menganalisis isi kutipan drama. Jadi kalian saya beri drama, penggalan drama, harus kalian analisis isi kutipan drama tersebut, isinya ya. 42. Menganalisis perbedaan watak tokoh. Ini juga sama, saya berikan penggalan teks drama, kalian harus bisa menganalisis perbedaan watak tokoh A dan watak tokoh B. Nanti yang diminta di soal ya. 43. Mengidentifikasi latar. Bisa saja latar waktu, latar tempat, bisa saja latar suasana. Nanti silakan lihat di soal. 44. Mengidentifikasi tokoh. Kalian harus bisa mengidentifikasi tokohnya. Nomor 45. Menganalisis watak tokoh. Yang harus kalian analisis adalah watak tokohnya. Jadi kalian harus bisa membedakan soal nomor 44 dan soal nomor 45. Soal nomor 46, menganalisis isi drama. Jadi kalian harus bisa menganalisis drama tersebut berisi tentang apa sih? Nah, 47. Menganalisis makna ungkapan.
Ingat, makna ungkapan adalah makna yang tidak sebenarnya. Misalnya, meja hijau, pengadilan, kambing hitam, orang yang selalu disalahkan. Nah, itu yang dinamakan makna ungkapan. 48. Menganalisis unsur ekstrinsik drama. Ekstrinsik berarti unsur yang berada di luar drama. Ekstrinsik, X berarti luar. 49. Melengkapi bagian rumpang drama. Jadi ada penggalan drama yang saya rumpangkan, nanti kalian lengkapi. 50. Menganalisis tema drama. Jadi kalian harus membaca drama itu secara keseluruhan, nanti kalian analisis tema apa yang tepat atau yang cocok untuk drama yang telah kalian baca di soal nomor 50. Itulah kisi-kisi penilaian akhir tahun atau akhir semester. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap semangat. Ingat, materi semester 4 itu jauh lebih sulit dibanding materi semester lalu. Jadi, untuk nilai itu bergantung pada kemauan dari kalian sendiri. Kami hanya mendampingi, kalian yang berproses. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.